Halo teman-teman semua, berjumpa bersama saya Sarwandika Sarbini di channel YouTube ini. Hari ini saya akan berikan 3 kisah kegagalan malah berujung menjadi sebuah keberhasilan. Loh kok bisa gagal malah berhasil? Ini serius loh. Nah, buat Anda yang ingin menyimak kisahnya, mari kita simak video berikut ini. Video ini dipersembahkan oleh Haromai, minyak terapi plus ruqyah. Oke, 3 kisah pengalaman nyata yang terjadi di sekitar kita, bahkan kita simak ya di kehidupan kita sehari-hari, dan ternyata ini malah sesuatu yang menginspirasi. Kegagalan malah berujung sebuah keberhasilan. Nah, kisah yang pertama adalah kisah Menara Pisa. Tahukah Anda, Menara Pisa ini ternyata adalah sebuah bangunan yang miring gara-gara arsitekturnya gagal dalam merancang bangunan yang bagus, yang sesuai dengan kontur dari tanahnya. Malah ketika sudah dibangun, jadi terjadi apa? Kemiringan. Malah berujung pada kesuksesan. Walau ternyata itu adalah sebuah kegagalan, malah mendatangkan banyak pengunjung dari banyak negara, wisatawan datang ya, itu berkunjung ke Italia. Dan tahukah Anda, Italia akhirnya mendapatkan banyak sekali ya devisa dan pemasukan untuk negara akibat wisatawan-wisatawan yang datang tersebut. Dan ini kan ternyata sebuah keberhasilan. Bahkan orang dengan bangga untuk foto bareng dengan Menara Pisa. Ya, lihat dengan gaya-gaya kemiringan, Anda biasa lihat kan di sosial media bagaimana orang foto miring gitu ya. Ternyata itu menjadi suatu keunikan tersendiri dan malah menjadi sebuah keberhasilan. Padahal ini sebuah kegagalan loh. Tapi kok bisa ya? Ini lucu memang, dan memang kita bisa mendapatkan inspirasi dari situ. Ini kisah yang pertama. Nah, terus ada kisah yang kedua. Kisah yang kedua adalah kisah dari kue brownies. Kue brownies ini ternyata sebuah kue yang gagal sebenarnya. Namun ternyata berhasil. Kenapa? Karena niat awal dari seorang pembuat kue bolu, jadi awalnya niatnya bikin kue bolu. Tapi karena gagal resep, malah menjadi kue brownies. Dicicipi, ternyata enak. Wah, dan tahukah Anda bahkan ada sebuah toko, contoh toko Amanda dan banyak toko kue yang lainnya, itu menjual kue brownies dengan berbagai varian di dalamnya. Sudah ada taburan keju, ada taburan apa gitu ya. Malah laris keras, ya, laku keras di mana-mana. Bahkan tadi pagi saya coba lagi kue brownies, memang ya dia punya rasa yang khas, enak memang. Dan dari sini kita bisa belajar kue brownies aja yang gagal resep malah menjadi suatu keberhasilan. Nah, ini kisah yang kedua teman-teman semua. Nah, terus ada kisah yang ketiga. Mau tahu kisah yang ketiga? Ini adalah kisah dari teman saya. Beliau adalah salah seorang tokoh yang begitu menginspirasi juga Indonesia, yang mendukung banyak banget ya UMKM di seluruh Indonesia. Namanya Dewa Eka Prayoga. Nah, saya mau ceritakan kisah kegagalan beliau, ternyata sebuah keberhasilan. Beliau pernah menceritakan bahwa dia gagal 7,7 miliar. Beliau ketika saya berjumpa langsung dengan beliau, itu saya pernah tanyakan bagaimana status hutang. Hutang yang beliau tanggung itu 7,7 miliar. Dan luar biasa, ternyata ketika beliau kena tipu 7,7 miliar dari temannya sendiri, itu ternyata menjadi sebuah keberhasilan. Lah kok bisa? Kegagalannya itu dia ceritakan dalam sebuah buku. Karena awalnya dia sempat drop, dia bisa bangkit, malah ternyata dia harus bergerak terus. Ternyata salah satu rahasia beliau kenapa bisa bangkit dan melunasi hutangnya itu karena salah satunya adalah menulis buku. Jadi beliau ini salah satu bakatnya adalah menulis buku. Nah, jadi ketika beliau menulis buku, judulnya adalah 7 Kesalahan Fatal Para Pengusaha Pemula. Dan tahukah Anda isi buku tersebut? Di situ adalah kisah-kisah kegagalan saja. Ya, yang dimana isinya adalah para pengusaha yang banyak banget melakukan kesalahan dalam bisnis. Nah, dan dia juga menceritakan kegagalan usahanya. Begitu pula dengan kegagalan para pengusaha yang lain. Dan tahukah Anda, ternyata buku ini best seller, laris keras. Sampai akhirnya kurang lebih hampir 100.000 eksemplar kalau saya tidak salah baca ya datanya, luar biasa. Pokoknya laris keras. Saya salah satu pembaca buku tersebut. Dan dari situ saja luar biasa. Gagal tapi ternyata berhasil. Kisah gagal yang diceritakan di dalam buku tersebut malah menjadi sebuah keberhasilan. Dan kurang lebih hanya 5 tahun hutang-hutang dari Dewa Eka Prayoga dari segala bisnis yang beliau bangun juga ternyata bisa lunas.
Dan itu sudah lunas sekitar beberapa tahun yang lalu. Dan luar biasa kan? Ternyata walau ternyata kegagalan itu menimpa kita, itu bisa menjadi sebuah keberhasilan. Tergantung Anda mengambil dari sudut pandang mana. Jadi kalau misalnya Anda saat ini sedang dalam kondisi gagal, dalam kondisi banyak hutang, dalam kondisi bangkrut, ingatlah bahwa sebenarnya itu adalah titik tertinggi Anda. Saya ulangi, itu adalah titik tertinggi Anda. Karena titik terendah bisa menjadi sebuah titik tertinggi. Mau tahu bagaimana sebuah bangunan yang terendah ternyata malah tertinggi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya apa? Ya, Ka'bah. Sebuah bangunan yang berada di bawah lembah tapi ternyata tertinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula ketika kita merendahkan suara kita. Ya, semakin lirih suara kita, semakin tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada saat kita mengingat namanya. Ya, semakin rendah, semakin kita merendahkan hati kita, malah semakin tinggi derajat kita di mata Allah. Nah, begitu pula ketika misalnya kita sujud, ya, kita sholat nih. Posisi sholat itu, sujud kita ini, ubun-ubun kita ini berada di tanah. Ternyata itu menjadi nilai tertinggi di mata Allah. Dan sedekat-dekatnya hamba ternyata itu pada saat dia dalam kondisi sujud. Jadi ketika kita pengen dekat dengan Allah, malah ditinggikan derajat kita oleh Allah pada saat kita sujud. Luar biasa kan? Nah, jadi pada saat kita sedang minus hari ini, tahukah Anda bahwa tarikan panah itu ternyata butuh harus mundur dulu ke belakang baru bisa melesat maju ke depan. Jadi bisa saja kondisi Anda saat ini lagi minus, lagi banyak hutang atau lagi bangkrut, bisa jadi itu adalah titik Anda meloncat menuju jauh lebih tinggi lagi. Itu sebuah milestone, batu loncatan. Jadi kita tidak bisa langsung bisa melompati sebuah batu yang besar kalau kita tidak mundur dulu untuk ambil ancang-ancang dulu. Jadi sebenarnya Anda mesti bersyukur ketika Anda dalam kondisi titik minus hari ini. Karena bisa jadi itu adalah lompatan besar dalam kehidupan Anda sehingga Anda bisa berhasil dalam kehidupan, dalam bisnis atau karir Anda. Saya pun merasakan hal tersebut ketika saya banyak hutang, ya. Ternyata kondisi minus yang saya rasakan saat itu adalah titik yang membuat saya bisa lompat dan bisa membayar hutang, bahkan bisa mencapai apa yang saya rasakan hari ini. Teman-teman semua juga, saya yakin Anda pasti juga bisa melewati ya titik minus Anda, titik terendah Anda dalam kehidupan Anda saat ini. Nah, kuncinya apa? Kuncinya tetaplah banyak belajar, tetaplah bergaul. Jangan sampai kita tidak bergaul, ya. Kita tidak membangun networking. Karena network itu membangun work, ya. Karena without network is not work, ya. Kalau kita tidak membangun jaringan, kita tidak dapat nilai pahalanya, tidak dapat nilai jaringannya. Karena kenapa? Disitulah sebenarnya akses kesuksesan, di mana kita membangun relasi, terus kita membangun pengalaman, dan juga kita sebenarnya tidak rugi-rugi amat ketika kita saat gagal. Kenapa? Kita kan tambah ilmu kan, terus tambah pertemanan, dan juga pengalaman. Ini kan 3 hal yang luar biasa nih pada saat kita sedang gagal, ya, kita lagi jatuh begitu, tapi ternyata kita tidak pernah rugi 100%, malah kita untung sebenarnya. Teman kita lebih banyak gitu ya, kita bisa melihat siapa yang betul-betul teman kita, karena kita akan melihat ya seleksi alam begitu teman kita yang tetap mendukung dan mensupport kita. Lalu juga kita mendapatkan pengalaman, kita sudah tahu bagaimana gagal itu seperti apa rasanya, sehingga kita tidak perlu mengulangi hal yang sama lagi, ya kan? Lalu yang ketiga, kita mendapatkan ilmu. Tentu ilmu ini mahal banget ketika kita sudah mendapatkan dari pengalaman kita sendiri. So, teman-teman semua jangan berkecil hati, berbesar jiwa, dan teruslah maju. Oke? Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk Anda. Saya akan bagikan lagi tips-tips bisnis lainnya di video di channel YouTube saya. Dan mari ya dukung channel ini dengan cara yang sangat mudah. Caranya apa? Tinggal subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Sarandika Sarbini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.